Iya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Berikan kemuliaan dan tepuk tangan untuk rekan-rekan kita yang sudah melayani kita dengan tamborin luar biasa hari ini. Dan juga tim PW yang dahsyat, luar biasa. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Amin. Amin. Iya, Bapak Ibu, perkenalkan saya sebelum saya membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kembali memperkenalkan diri, karena mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tidak hadir tadi pagi gitu ya. Jadi selalu ingin dikenal supaya ingin disayang. Tak kenal maka tak sayang, dikenal maka disayang gitu ya. Walaupun kita berjauhan tempat, tapi saling sayang di dalam doa. Karena kita semua adalah saudara di dalam Kristus. Amin. Amin. Iya, perkenalkan nama saya Eni Rombe, Bapak Ibu. Saya berasal dari Sulawesi Selatan, Toraja. Cuman banyak orang yang mengira dari Ambon, iya. Kadang ada juga yang bilang dari Papua. Kadang saya menyikapinya, oh mungkin itu satu visi yang suatu saat Tuhan akan utus ke sana, dan setelah sampai di sana tidak ada persoalan gitu ya, diterima saudara datang gitu ya, malah disambut ini saudara kita yang hilang datang. Oke, saat ini saya dipercayakan dan melayani di STT Kristus Alpha Omega secara khusus di Prodi Pendidikan Agama Kristen untuk S1-nya. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu guru agama yang belum selesai, hati dan tangan kami terbuka dengan lebar. Bahkan untuk rekan-rekan yang muda-mudi juga ada musik gitu ya. Ada teologi juga yang rindu untuk dibentuk menjadi hamba Tuhan. Rumah kita di Semarang terbuka menanti kehadiran saudara. Iya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam perjalanan ini saya tidak sendiri. Saya bersuka cita karena saya didampingi oleh dua rekan, dua sahabat, dua teman, bahkan juga ya sudah seperti kakak dan adik sendiri yang ada di depan sini. Kak Septi pojok sana, dan yang di sebelahnya batik warna biru-biru itu saudari Febe. Dan kami bersama-sama melayani di STT Kristus Alpha Omega. Oke, baik Bapak Ibu, tanpa memperpanjang lagi kita masuk saja karena waktu itu sangat berharga gitu ya. Pujian hari ini luar biasa, bahkan lagu yang mengantar kita masuk dalam firman Tuhan. Engkaulah segalanya. Seberapa sering kita menyanyikan lagu ini Bapak Ibu? Sudah sangat sering? Sudah sangat sering. Bahkan hampir tiap hari kita menyanyikan lagu ini. Engkaulah segalanya. Dan hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan satu tema, Kristus pusat kehidupan. Itu sama dengan katakan kalau kita mau tadi bilang, Yesus itu segalanya dalam hidup saya. Yesus itu yang terutama dalam hidup saya. Saya boleh ketinggalan HP, asal jangan ketinggalan ibadah. Apakah betul masih seperti itu hati dan pemikiran kita Bapak Ibu di zaman sekarang? Atau lebih gelisah mana? Bangun pagi, lihat kiri kanan gak ada HP. Atau bangun pagi, Tuhan terima kasih. Sepertinya di zaman sekarang, era digital, kita ketinggalan Alkitab, itu tidak apa-apa. Hati kita tenang-tenang. Tapi kalau kita ketinggalan HP, balik enggak ke rumah?
balik. Ambil apa? Ambil HP. HP ketinggalan. Sampai di gereja nyanyi lagunya apa? Tuhan kaulah segalanya. Tuhan bilang HP lupa, balik. Belum berdoa, gak balik untuk berdoa dulu gitu ya. Langsung lompat dari tempat tidur. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Amin Bapak Ibu? Tidak ada di sini. Yang ada di sana. Entah di mana-mana gitu ya. Tapi hari ini kita mau bangun komitmen di hati kita. Hidup kita. Kalau kita katakan, Yesus engkaulah segalanya. Yesus engkaulah pusat kehidupanku. Maka pada saat kita bangun pagi, jangan cari HP, tapi cari Tuhan. Saat kita mau tidur, jangan main HP sampai tertidur, tapi kita mau berkomunikasi dengan Tuhan dan ucapkan selamat malam Tuhan. Oke, Bapak Ibu. Kristus pusat kehidupan. Kira-kira kenapa Kristus harus menjadi pusat dalam hidup kita? Yang pertama, Yesus sumber kehidupan. Di dalam Kisah Rasul 17 ayat 28. Mari Bapak Ibu kita buka bersama ayat ini supaya kita baca bersama. Karena setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan akan diberkati. Sudah dapat? Sudah dapat Bapak Ibu? Sudah, sedang dicari. Oke, saya menunggu beberapa detik. Sudah ketemu? Kita baca bersama ya. 2, 3. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini keturunan Allah juga. Di dalam Kristus, di sana dikatakan, di dalam Dia. Di dalam itu berarti masuk ya, melekat gitu ya. Ada di dalam, bukan di ini gereja lalu kita di parkiran sana lalu kita bilang kita ada di gereja, tidak. Tetapi kita ada masuk ke dalam ruangan itu. Nah, di dalam Dia kita hidup. Kita bisa bernafas karena kita melekat kepada Sang Sumber pemberi kehidupan, Sang Sumber kehidupan yang sejati. Coba Bapak Ibu, kalau lihat berita sekarang ya, apalagi yang dulu-dulu ya, yang masa-masa pandemi itu puncak-puncak banget. Orang-orang yang mengalami COVID dan kekurangan oksigen, tidak dapat tabung oksigen yang ada oksigennya, mereka begitu berjuang mencari itu supaya apa? Bertahan hidup. Tuhan kita memberi kita oksigen gratis 24 jam. Tuhan tidak bilang saya kasih oksigen gratis hanya sampai jam 11 malam. Jam 12 malam bayar. Kalau Tuhan bilang begitu, harta kita tidak akan pernah cukup untuk membayar kebaikan Tuhan. Di dalam Dia kita hidup. Di dalam Dia kita bergerak. Di dalam Dia kita ada. Saat ini, kalau Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan. Kalau saat ini Bapak Ibu bisa melayani Tuhan. Kalau saat ini Bapak Ibu ada berkumpul dengan keluarga Bapak Ibu. Bukan karena kuat gagah kita. Bukan karena kita mampu. Tapi semua karena Tuhan. Bapak Ibu kalau melihat ini ya. Ini lampu ataupun juga ada di sekitar kita di sini. Balon lampu ini sebenarnya yang nyala di depan saya hanya akan tinggal jadi balon. Tidak akan mengeluarkan cahaya kalau dia tidak melekat pada sumber arus. Dia akan menjadi benda mati saja. Tidak ada gunanya. Demikian
hidup kita. Kalau hidup kita melekat pada sang sumber hidup, maka hidup kita akan berarti. Tapi kapan kepekaan rohani kita juga mulai berkurang? Ya itu kalau lampu, kalau arusnya enggak terlalu bagus, nyalanya juga kedap-kedip ya. Seperti itu. Hidup kita ketika kita jauh dari Tuhan juga mulai kedap-kedip seperti apanya? Kedap-kedip dalam kesabarannya. Ditegur sedikit ngamuk, ya kan? Dikasih masukan sedikit marah. Tidak diberi senyum, berpikir dia benci sama saya. Kenapa? Kita sedang berada dari sang sumber kehidupan. Bapak Ibu, kalau seandainya ini pohon beneran ya, dan atau bunga beneran, selama bunga ini melekat pada pokoknya, dia akan segar. Kenapa? Dia menerima makanan dari pokok. Tapi ketika ini saya petik lalu saya taruh di sini, 2-3 hari ini akan mati. Kenapa? Dia tidak memperoleh asupan makanan. Hidup kita sama. Ketika kita melekat pada Tuhan, kita akan menerima segala hal yang kita butuhkan dalam hidup kita. Tapi ketika kita jauh, kepekaan kita, hati kita, pikiran kita juga tidak akan sejalan lagi dengan firman Tuhan. Saya memberi juga di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka makan anggur gitu. Cuman kayaknya sepanjang jalan di Pekalongan saya belum lihat buah anggur. Yang ada di Pekalongan itu batik. Jadi kemana-mana yang ketemunya adalah batik. Bapak Ibu kalau lihat gambar ini, buahnya sangat-sangat menyenangkan. Tapi menurut Bapak Ibu, di pohon anggur ini, manakah yang menghasilkan buah? Pokoknya atau rantingnya? Apa Bapak Ibu? Ranting. Yang jawab, yang hadir 1000 orang, yang jawab 1 orang. Ranting apa pokok? Ranting. Sudah 500 yang jawab, gitu ya. Ranting itu bisa menghasilkan buah ketika dia melekat pada pokok. Memang bukan pokok yang berbuah, rantinglah yang berbuah. Tapi tanpa pokok, ranting ini hanya akan menjadi kayu kering dan dibakar. Tidak akan pernah bisa menghasilkan buah. Hidup kita pada saat kita tidak melekat pada Kristus, mungkin kita masih bernafas. Mungkin kita masih bisa mengerjakan pekerjaan kita. Masih bisa ngatur rumah tangga kita. Masih bisa kelola keuangan dalam keluarga kita. Tapi apakah kita melakukannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita mengaturnya takut akan Tuhan? Apakah hidup kita berdampak, berbuah, orang melihat Yesus yang ada di belakang kita itu dalam hidup kita. Jadi mengapa Yesus harus jadi pusat? Mengapa Yesus harus jadi prioritas? Dia sumber hidup. Pada saat Bapak Ibu jauh dari Tuhan, kita akan mudah marah, mudah tersinggung, ya kan? Mudah kompromi dengan dosa, mudah menerima situasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi itu menguntungkan. Sudahlah Tuhan, ini masa pandemi Tuhan, susah sekali cari uang, ini ada kesempatan Tuhan. Hati nurani bilang jangan, itu enggak benar. Tuhan ini butuh, nantilah Tuhannya, baru nanti saya baik-baik setelah ekonomi pulih. Buka peluang. Dan hidup kita semakin jauh dari sang sumber hidup. Untuk kepekaan kita akan
menjadi kering seperti ranting yang tidak melekat pada pokoknya, akan mati dan tidak menghasilkan buah. Lanjut Bapak Ibu, yang kedua, mengapa Kristus itu harus jadi sumber dalam hidup kita atau menjadi yang prioritas, menjadi yang utama? Hidup kita ini bukan milik kita lagi. Hidup saya bukan hidup milik saya lagi. Kenapa Bapak Ibu? Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, di sana mau dijelaskan bahwa kita ini sudah dibeli. Jadi posisinya seperti ini. Kita dulu adalah hamba dosa, diperkuk di bawah perhambaan dosa, sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan itu mengarah kepada keinginan-keinginan, bujukan-bujukan yang membawa kita kepada dosa. Karena kita tunduk, kita ditaklukkan di bawah dosa. Tetapi ketika Kristus datang, Dia mengangkat kita, ini hamba dosa di sini ya, sini hamba Kristus. Dia ambil kita dari tempat kegelapan, lalu Dia taruh kita di sini. Sekarang posisi kita hamba siapa? Hamba Kristus. Hambanya Tuhan, miliknya Tuhan. Berarti tutur kata kita masih sama enggak? Dengan ketika kita ada di sini, kita marah sama anak, keluarlah itu semua nama-nama yang ada di kebun binatang. Kita marah sama suami, keluarlah kata-kata yang sebenarnya tidak harus kita ucap. Istri ngomong dikit, suami sakit hati. Atau istri memang bawaannya agak-agak banyak perkataannya, suami mulai naik tensi. Ini waktu kita masih ada di perhambaan dosa. Tapi hari ini, kita itu bukan ada di perhambaan dosa. Kita itu milik Kristus. Maka hati kita, pikiran kita, perkataan kita harusnya mengikuti siapa? Mengikuti Kristus. Di dalam ayat yang lain dikatakan, hendaklah pikiran kita itu sama dengan Kristus. Pikiran yang seperti apa? Pikiran yang penuh kasih, tulus tanpa embel-embel, motivasi yang jujur, mengasihi dengan setulus hati, melayani dengan segenap hati. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita mau merenung sedikit. Ketika Tuhan bayar kita, ketika Tuhan tebus kita, Dia tidak tebus kita dengan uang, dengan emas, dengan berlian, atau apapun yang saat ini orang bilang berharga. Bukan. Kenapa? Karena ini fana. Ini fana, ini tidak kekal. Tetapi Kristus menebus kita itu dengan darah yang kudus. Seharusnya yang ada di salib itu adalah pendosa. Karena salib itu Bapak Ibu, itu adalah hukuman paling hina di zaman itu dan hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan kesalahan yang sangat-sangat bejat. Pendosa besar istilahnya yang ada di sana. Yesus yang tanpa dosa. Kalau Dia tidak melakukan itu, kita yang akan disalib, kita yang akan binasa. Tetapi Dia rela, Dia ambil alih itu. Dia bayar kita dengan darah yang kudus. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang ada di pilihan, waktunya nyembah Tuhan atau waktunya kerja, waktunya untuk bermain atau waktunya melayani. Ingat, kita bukan lagi milik kita sendiri.
Yang suka-suka kita mau pakai bagaimana. Tapi pemilik hidup kita itu adalah Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Harga kita lunas dibayar. Dia menebus saya dan Bapak Ibu dengan darah yang kudus. Itu artinya Bapak Ibu sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan menaruh saya dan Bapak Ibu di hatinya sesuatu yang paling berharga. Yang kita mau renungkan, sudahkah di hati kita taruh Yesus sebagai sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita? Apa yang sebenarnya menjadi pegangan kita yang paling berharga adalah mobil, punya rumah, punya pekerjaan, punya gelar yang tinggi. Itu semua anugerah dari Tuhan. Kalau kita membanggakan anugerah yang Dia berikan, sementara kita melupakan Sang Pemberinya, hidup kita sedang bergeser dari sumber hidup yang sejati masuk kepada pegangan hidup yang sebenarnya fana. Jadi mari hari ini Bapak Ibu, pada saat kita bangun, kita tidak lihat HP dulu, tidak masalah. Yang penting kita doa dulu. Hari Minggu, tidak masalah kita tidak jalan-jalan, kita ibadah dulu. Saatnya pelayanan, kita tidak pergi-pergi dulu, kita beri yang terbaik. Kenapa? Dia yang pemilik hidup kita. Hidup kita bukan milik kita. Ada lagu Suka-Sukamu Tuhan. Itu kalau kita nyanyikan kayaknya semangat banget ya. Suka-sukamu Tuhan. Terus Tuhan bilang, ampunilah. Tunggu dulu Tuhan. Sakit nih Tuhan. Terus Tuhan bilang doa. Tunggu dulu Tuhan. Ini lagi asik. Kerjakan ini Tuhan. Padahal kita naikkan pujian. Suka-sukamu Tuhan. Tapi prakteknya. Tapi saya percaya Bapak Ibu, di tempat ini pada saat Bapak Ibu menyanyi suka-sukamu Tuhan, di luar pun Bapak Ibu menaruh Kristus sebagai sumber kehidupan yang utama, prioritas yang utama dalam hidup. Amin. Amin. Oke, baik, kita lanjut Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Ini tadi sudah ya, kita lanjut saja. Nah, sekarang tadi kita sudah tahu dasarnya dua. Mengapa Kristus harus jadi sumber dalam hidup kita? Ada dua dasarnya, ada dua alasannya gitu ya. Dasar dan alasan sama, artinya yang membuat kita menjadikan dia sumber adalah dia sumber kehidupan, dan yang kedua dia pemilik hidup kita. Dia yang layak untuk mengatur hidup kita. Nah, sekarang kita mau cek nih, kalau tadi kita bilang aku sudah menjadikan Kristus sebagai sumber hidupku. Cek nih. Apa tandanya? Tanda yang pertama, memiliki fokus yang benar. Kita baca dulu di dalam Matius 14 ayat 28 sampai 29. Sudah? Oke. 1, 2, 3. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Oke, ini ceritanya, dan ini pasti Bapak Ibu sangat-sangat kental dengan cerita Nats ini. Petrus berjalan di atas air, ketika selesai pelayanan, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang lebih dulu, dan Yesus masih tinggal gitu ya.
Kemudian mereka menyeberang tanpa Yesus. Di tengah malam, badai sudah datang di perahu itu di tengah-tengah danau yang mereka berada. Gelombang sudah mulai. Lalu tiba-tiba mereka melihat orang berjalan di atas air. Petrus ini orang yang sanguin banget, cepat gitu ya, berkata tanpa berpikir. Jadi Petrus biasanya lebih berkata dulu atau bertindak dulu kemudian berpikir. Jadi begitu dia lihat murid-murid yang lain itu ketakutan. Tapi Petrus bilang, Tuhan, kalau itu engkau, suruh aku datang. Tuhan bilang, datanglah. Dia turun, dia jalan. Bisa enggak dia jalan di atas air, Bapak Ibu? Bisa. Petrus bisa jalan di atas air pada saat dia fokusnya lihat. Ini ya, Yesus di sana dan ini laut atau danau. Yesus, jika itu engkau, suruh aku datang. Tuhan bilang datang. Dia turun melangkah, pandangannya kepada siapa? Yesus. Dia bisa berjalan. Tapi di tengah perjalanan, ketika tidak lagi kepada Yesus, dia mulai nih rasain nih, kok kakiku basah, kok kakiku semakin turun, ini anginnya kok semakin berat. Jatuh enggak? Jatuh. Jadi, kalau kita mau melihat Bapak Ibu, orang yang menjadikan Yesus yang utama, fokus kepada Yesus, pasti berhasil mengatasi persoalan. Kenapa? Karena yang dilihat Yesus yang besar, Yesus yang hidup, Yesus yang dahsyat, Yesus yang sanggup memulihkan ekonomi, Yesus yang sanggup memberikan kesehatan, Yesus yang sanggup merancang masa depan yang luar biasa. Pada saat mata kita tertuju kepada Yesus, kita berjalan. Petrus berhasil. Dan saya percaya, Bapak, Ibu, dan saya, ketika fokus kita juga benar, dan kita berjalan dengan fokus yang benar, tidak melihat situasi kiri kanan, kita akan melalui persoalan itu. Tapi manakala mata kita sudah mulai kita turunkan, yang pertama memandang kepada Yesus, sekarang kita tunduk, kita lihat sebelah, orang bilang apa? Kamu gak mungkin bisa, kamu gak mungkin berhasil, kamu gak mungkin. Dan ini yang kita pegang. Lalu kita mulai mengisi di pikiran kita. Iya, saya tidak mungkin. Dan itulah yang terjadi. Situasinya pada saat kita pandang Yesus, sama Bapak Ibu. Dia ada di atas air. Anginnya, gelombangnya, apalagi itu namanya, ombaknya mungkin sama. Situasinya sama, tapi yang membedakan hasilnya adalah pada saat menghadapi itu, siapa yang kita lihat, siapa atau apa yang kita lihat. Ketika mata kita, iman kita, pengharapan kita kepada Yesus, masalah yang terjadi itu akan jadi kecil. Kenapa? Kita punya Allah yang besar. Dalam pujian hari ini, Yesus sangat ditinggikan, Yesus sangat diagungkan. Dia Allah yang besar. Ketika kita pandang itu, kita tidak akan jatuh. Tapi ketika kita mulai lihat sekeliling kita, ekonomi tidak ada, keuangan tidak cukup, tidak mungkin. Bapak Ibu, saya ingin membagi sedikit kesaksian sebelum kita lihat video dalam hal ini. Saya terlahir dari keluarga petani. Saya banyak bersaudara. Tapi Tuhan proses saya luar biasa. Saudara saya dibesarkan oleh orang tua, mereka besar bersama dengan orang tua. Tapi saya Tuhan izinkan besar bersama dengan tante.
Pertama saya tidak bisa memahami itu. Tapi semakin kesini dan ketika saya lulus S1, saya kembali melihat ke belakang. Di antara 6 saudara saya yang masih ada, tidak ada satupun yang lulus SD. Dan Tuhan bawa sampai saya menyelesaikan kuliah S1. Saya bilang, Tuhan itu besar. Tapi pada saat untuk menyelesaikan S1 Bapak Ibu, diperhadapkan dengan ekonomi, iya. Belakang mimbar kampus dan gereja itu jadi saksi. Tempat air mata saya ketika surat tagihan itu datang. Karena saya tidak tahu mau kasih ke siapa surat tagihan itu. Karena tante yang besarkan saya awalnya tidak setuju saya sekolah teologi. Dia maunya saya masuk STAN dan memang dari SMP SMA dia yang selalu merancang lulus ini masuk ini, lulus ini masuk ini. Dan di SMA dia sudah merancang lulus SMA harus masuk STAN, Sekolah Akuntansi Negara. Tapi saya pernah bilang, Tuhan kalau papa saya sembuh, saya jadi hamba Tuhan. Di kelas 3 SMP, papa saya sakit berat dan saya bilang, Tuhan kalau Tuhan izinkan papa saya sembuh, saya jadi hamba Tuhan. Dan dari posisi yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain 3 hari Bapak Ibu, Tuhan buat mujizat. Dia bisa bangun, besoknya dia bisa makan, besoknya dia minta mandi. Dia sembuh. Dan setelah sembuh, masuk SMA kelas 2, tante saya bilang, habis ini masuk STAN ya. Saya bilang, saya pernah janji Tuhan, kalau saya lulus, saya masuk sekolah teologi. Tante kurang terima, dan ya, harus diproses lagi di situ. Saya pergi ke tempat kakak. Artinya bahwa dari proses itu saya selesai S1, selesai S2. Bukan karena ada uang, bukan karena ekonomi cukup, bukan karena saya lahir dari keluarga yang berada. Tapi kalimat orang tua rohani saya yang sampai sekarang saya ingat. Kalau engkau lulus sekolah teologi, karena engkau punya orang tua yang membiayai, atau engkau punya sponsor yang memang aja sejak awal, kau akan pakai baju toga itu maju mengatakan, oh biasa saja, saya lulus karena memang ya bisa belajar lalu kemudian bisa bayar. Tapi dia bilang, kalau Tuhan izinkan engkau untuk ngambil itu dan bergumul dalam hal itu, dan engkau maju menggunakan baju toga nanti pada saat wisuda, engkau akan bilang, semua karena anugerah Tuhan. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, saya menyelesaikan sampai di tingkat S3 doktoralnya. Saya selalu bilang, semua karena Tuhan. Hidup saya itu karena anugerah. Kalau Tuhan izinkan saya melayani saat ini di STT, itu karena anugerah. Bukan karena kuat gagah saya, bukan karena saya mampu, bukan karena saya bisa. Di jajaran teman-teman angkatan waktu di S1 Bapak Ibu, saya bukan termasuk orang yang masuk di perhitungan. Saya tidak terlalu sepandai teman-teman saya. Tetapi ada satu bapak rohani yang memang dari awal dia lihat dan dari awal dia selalu motivasi. Ayo kamu bisa, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa. Jangan menyerah, kamu tidak pernah sendiri. Tuhan ada bersamamu. Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan juga yang akan bertanggung jawab. Dan hari ini kita bertemu Bapak Ibu, saya bisa bilang bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu berkuasa. Tuhan bisa memenuhi segala kebutuhan. Yang penting pada saat diproses Tuhan, hati kita rela. Fokus kita jangan beralih dari Tuhan yang Maha Kuasa itu kepada, oh aku gak punya uang. Oh teman-temanku kerja pakai laptop, aku gak punya laptop gitu ya. Atau mungkin yang ada di antara sini, oh saya ada di keluarga yang tidak seperti si A, si B, si C. Kalau engkau punya pengharapan,
engkau punya iman, engkau mampu melihat bahwa Allah yang engkau sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah yang hidup. Allah hanya ingin munculkan imanmu, munculkan pengharapanmu, arahkan pandanganmu. Pada saat ini mungkin Bapak Ibu ada yang kesulitan mengurus keluarga, mendidik anak. Lihat pada Tuhan. Minta hikmat pada Tuhan. Dia sumber hikmat. Pada saat kita tidak mampu, minta kekuatan kepada Tuhan. Pada saat kita lelah, minta penghiburan pada Tuhan. Dia hidup Bapak Ibu. Dia ada. Dia bukan Allah yang jauh di atas sana. Dia ada di samping Bapak Ibu. Karena dia Allah yang Immanuel. Ada di dekat kita. Merangkul kita. Menguatkan kita. Jadi jangan pernah berkata, aku tidak bisa. Pada saat kita jauh dari sumber kehidupan, pasti kita tidak bisa. Tapi hidup kita manakala melekat sama sumber kehidupan itu, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah yang ajaib. Saya ingin memperlihatkan sebuah video Bapak Ibu tentang prioritas. Saya berharap dari ini kita bisa mengambil sedikit hikmat gitu ya. Tentang memprioritaskan Tuhan. Dan kita mau lihat dari sisi Tuhan dan dari sisi gambaran anak. Ini penggambarannya itu adalah kita. Nanti kita lihat apakah saya seperti ini. Atau kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, saya tidak seperti itu. Atau jika posisi kita ada dalam posisi seperti itu, kita akan berkata, terima kasih Tuhan. Hari ini engkau mengingatkan aku kembali. Hari ini engkau rindu aku kembali. Dari multimedia bisa enggak ya? Oh tunggu kata. Oke. Kalau kayak orang tua ya di rumah ya, manggil anaknya, nak, bentar mama. Nak, padahal lagi asik tuh baca HP-nya, entah main apa di HP-nya. Nak, tolong mama cuci piring. Bentar mama, aku lagi sibuk. Nak, ayo kita ke gereja. Bentar mama, aku belum mandi. Sama hati Tuhan itu yang, sudah hilang videonya. Yang duduk nongkrong nunggu anak itu untuk dia berbalik sedikit dan berbicara sebentar sama Tuhan. Tuhan terima kasih buat hari ini aku mau bekerja. Tuhan rindu anak itu dengar ceritanya, baca suratku gitu ya. Kalau orang dulu jatuh cinta belum ada HP, kayaknya surat itu dibaca berulang-ulang ya. Bagi Bapak Ibu yang mengalami surat-suratan bukan WA-WA-an. Surat itu pun sampai kusul-kusul masih disimpan, dibaca lagi. Ini juga adalah surat dari kekasih hati kita. Di video tadi dia bilang, sudah dengar cerita belum? Udah baca suratku belum? Nah, video ini kita sekarang masukkan di hati kita, di hidup kita. Posisi kita ada di mana Bapak Ibu? Apakah kita mau selamanya cuekin Yesus yang nongkrong, duduk nungguin kita?
Lalu kita pikir, tunggu aja lah Tuhannya, tunggu di situ sampai aku selesai, nanti aku datang. Iya, pada saat Bapak Ibu kelamaan ditunggu Tuhan dan waktu kesempatan tidak pernah bisa diulang, Bapak Ibu berbalik, Tuhan Yesus sudah tidak ada. Kita mau ngapain? Kesempatan, waktu tidak pernah bisa diputar balik. Jadi kalau hari ini Tuhan tegur kita untuk kita kembali, jadikan Dia yang utama, jadikan Dia prioritas yang paling penting, dasar dari hidup kita, lekatkan segala pengharapan kita kepada Yesus. Ayo segera, jangan bilang tunggu Tuhan. Amin Bapak Ibu? Amin. Oke, baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ciri yang kedua, kalau kita ini mengandalkan, kalau kita ini memusatkan hidup kita itu ada di tangan Kristus gitu ya. Kalau di gambar pertama tadi itu adalah gambar alam semesta. Kalau kita lihat di kitab PL ada penggambaran nama Tuhan yang alam semesta itu ada di dalam tangannya, ada di dalam rangkuman tangan Tuhan, ada di tangan Tuhan. Kalau bumi saja ada di tangan Tuhan, maka hidup saya dan Bapak Ibu itu ada di tangan Tuhan yang luar biasa. Maka poin yang kedua yang akan menjadikan ciri bahwa kita betul-betul menjadikan Yesus yang utama, Yesus yang terpenting, hasilkan buah. Coba kita baca di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22. Sudah? Oke, baik. Kita baca bersama ya Bapak Ibu. 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Poin yang pertama tadi yang menandakan bahwa hidup kita ini memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan adalah fokus kita benar, memandang kepada Yesus bukan kepada situasi, bukan kepada masalah yang ada di sekitar kita. Maka poin yang kedua adalah menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Kita bilang, udah aku udah andalkan Tuhan, aku udah utamakan Tuhan. Checklist. Udah sabar belum? Suami udah sabar belum dengar istrinya kalau dia lagi bercerita dan agak sudah bersabar belum? Udah sabar? Seberapa persen? Itu perlu Bapak Ibu kita renungkan bersama. Kelemah lembutan kita mendidik anak seperti apa? Kasih kita kepada orang tua seperti apa? Ketika orang tua kita menasehati kita, kita dengar, kita lakukan. Atau orang tua belum berbicara, belum selesai kita potong. Orang tua berbicara 1 nasihat, kita jawab 5 jawaban. Checklist pribadi, lepas pribadi. Tidak ada yang bisa mengetahui hati saya dan Bapak Ibu. Tapi yang tahu itu adalah Tuhan. Menjadikan Yesus sebagai pusat dalam hidup kita. Orang akan melihat buah-buahnya. Orang akan melihat, luar biasa ya. Bapak yang itu tuh bapak yang suka ke gereja. Dia kalau ngomong enak banget. Ibu itu yang suka pergi pelayanan. Kalau kumpul dengan dia itu yang dibicarakan yang enak-enak. Bukan bicarakan si A, si B, si C, si D yang negatif. Bukan.
tetapi yang dibicarakan hal-hal yang baik. Itu apa? Itu buah. Orang lain akan melihat keyakinan, fokus kita, pengharapan kita itu lewat buah. Anak-anak kalau dipanggil mama papanya, Dek, kalau ada buah, iya Ma, apa yang bisa aku bantu Ma? Dek, tolong bantu mama cuci piring. Siap Ma. Tapi kalau buahnya belum ada nih, Dek, bantu mama dong nyapu. Bentar Ma, lagi asik nih main game. Entar Ma, dikit lagi nih Ma, dikit lagi. Mamanya hatinya kayak Tuhan Yesus tadi, yang nongkrong, duduk, nunggu. Hati Tuhan ingin cepat kita sapa. Hati orang tua kalau panggil anaknya pengen cepat dijawab, anaknya cepat datang, atau bilang tunggu dulu Pak, tunggu dulu Ma. Bagaimana hati Bapak Ibu, yang ibu-ibu, apa yang diharapkan? Cepat, segera. Anak itu tidak memberi kita apa-apa, tapi kalau kita panggil dia datang segera, dia jawab kita dengan baik. Hati kita lega. Kalau hati kita lega, kita kembalikan kepada hatinya Yesus. Pada saat dia bertanya, Nak, sudah doa, sudah ngomong belum sama aku? Nak, udah dengar belum ceritaku? Kalau kita ingin anak kita, istri kita, orang yang ada di sekitar kita menjawab kita segera, itu kerinduan hati kita, maka kerinduan hati Bapa, hati Yesus saat dia memanggil kita untuk berkomunikasi sama. Jadi untuk melihat hati Bapa, itu gambarannya di hati kita, di keluarga kita, di pelayanan kita. Tidak perlu jauh-jauh Bapak Ibu. Bapak Ibu rindu memiliki anak-anak yang taat. Yesus sebagai Bapa kita juga rindu kita taat. Dan ketika kita taat, anak kita akan melihat dan dia menjadi taat. Jadi untuk mengajar anak, ayo taat, ayo baca Alkitab, ayo berdoa. Tidak perlu selalu ayo doa, ayo baca Alkitab, ayo ini. Ayo kita doa. Anak akan lihat dan anak akan ikut berdoa. Siap Bapak Ibu untuk menjadikan Yesus sebagai yang utama dalam hidup kita, amin? Amin. Ada satu video yang lucu dan ini mungkin bisa jadi perenungan dalam hidup kita. Ini anak kecil ini lucu dia ya. Ketika dia berbicara kepada Tuhan, ketika dia punya harta, dia bilang, Tuhan, ini hartaku, aku kasih. Kemudian hatinya, Tuhan ini hatiku, aku kasih samamu. Tuhan ini waktuku, aku kasih sama Tuhan. Tuhan ini hidupku, aku kasih sama Tuhan. Kalau seperti ini kayaknya menyenangkan banget. Dan ini impiannya Tuhan dalam hidup kita. Impian orang tua kepada anak-anaknya. Tapi kita lihat. God of my youth, I remembered your call on my life took me on. Your love has seen me through all my days. I stand here by your grace. On this altar I've written my life, tells of a story I have with you, my Lord. I want the world to know, God of my forever life is sacred of Christ, your sacrifice redeemed my soul.
dia bilang, Tuhan, nanti saat aku diberkati Tuhan, saat Tuhan izinkan aku dapat pekerjaan, aku akan memberkati, aku akan menyerahkan A, B, dan C berkat. Tapi ketika itu sudah ada, kayaknya kita mulai berpikir, sama kayak anak kecil ini tadi. Dia bilang, Tuhan ini uangku. Tapi ketika dia keluar dan dia lihat kesenangannya, tarik lagi. Dia bilang, Tuhan ini hatiku. Tapi ketika dia keluar dan dia melihat orang yang dia suka, tarik lagi dari Tuhan. Bahkan waktunya dia bilang, saya mau kasih Tuhan. Saya mau menyembah Tuhan. Tapi prakteknya lebih banyak main gamenya, lebih banyak bermain dengan teman-temannya, lebih banyak menghabiskan hobinya, bahkan tidak ada waktu bersekutu dengan Tuhan. Bahkan ketika dia bilang, Tuhan ini hidupku, Tuhan bentuk, Tuhan pakai, Tuhan ambil. Lalu Tuhan bentuk, Tuhan izinkan rumahnya kebakaran, atau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidupnya. Dia akan melihat, Tuhan ternyata tidak sayang. Seringkali Bapak Ibu, kalau kita belum mendapatkan apa-apa, kita bilang, Tuhan aku akan ini, aku akan ini, aku akan ini. Tapi begitu ini kita belok. Atau ketika kita bilang, Tuhan sepenuhnya hidupku di tangan-Mu, suka-sukamu Tuhan Engkau pakai sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau bentuk Tuhan seperti yang Engkau mau. Hati yang Tuhan mau, Tuhan kikis yang tadi marah-marahnya. Tuhan kikis yang tadi suka ngomel-ngomelnya. Tuhan kikis yang tadi suka dengar cerita yang tidak baik. Tuhan kikis yang suka sakit hati. Dia tidak mau. Padahal dia bilang, Tuhan ini hidupku. Posisi kita kadangkala hampir sama dengan anak kecil itu. Tapi saya mau perlihatkan satu pribadi yang dari awal sampai akhir dia tidak berubah. Anak itu pergi mau beli, Tuhan tahu kurang, Tuhan bilang tambahkan. Anak itu dituntun jalan, dia memilih jalan sendiri, Tuhan bilang ke malaikat, lindungi, pastikan dia selamat. Hati Yesus pada saat kita tidak mengutamakan dia, hatinya tidak berubah, kasihnya kepada kita tidak berubah. Dia duduk menanti, dia duduk mengharapkan Bapak Ibu kembali, karena dia Allah yang setia. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu merenung. Tuhan sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Pertolongan demi pertolongan, keajaiban dengan keajaiban, kasih yang luar biasa Tuhan beri. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa saya berikan? Saya undang pemusik maju ke depan dan kita mau naikkan pujian. Dengan apa Tuhan? Akan kubalas segala kebaikan. Mari kita coba ingat-ingat. Berapa kali Tuhan menolong kita. Tapi berapa kali juga kita kadang kayak anak kecil itu. Sebentar janji sama Tuhan bilang mau setia. Tapi begitu kumpul dengan teman lupa ibadah. Kita janji sama Tuhan kita mau berdoa. Tapi kita asik dengan hobi kita dan HP kita. Pada saat, ingat Bapak Ibu, pada saat kita lupa. Allah belum berpaling, Yesus belum berdiri. Dia menunggu, dia masih menunggu. Tapi ingat bahwa kesempatan, waktu tidak pernah bisa diputar kembali. Jadi kalau hari ini Yesus rindu Bapak Ibu, ayo kita bangun komitmen. Mengutamakan Yesus, memprioritaskan Yesus, melekat pada Sang Sumber hidup, agar kita punya fokus yang benar dan kita bisa menghasilkan buah. Kau Allah yang setia.
Dia begitu setia. Dia tidak pernah berpaling sedikit pun. Karena hakikatnya Dia adalah Allah yang setia. Hanya yang sering bermain-main adalah kita. Kadang kita janji, ya Tuhan aku janji aku mau baca, aku mau ibadah, aku mau melayani. Tapi begitu kita keluar, kita lupa dengan janji itu. Hari ini Dia tetap menanti. Dia menanti. Dia menunggu Bapak Ibu dan saya untuk kembali memperbaharui komitmen kita. Dalam hidup Bapak Ibu dan saya, sekalipun kita mungkin lupa, sekalipun mungkin kita sibuk, Dia tetap Allah yang setia. Dia setia Bapak Ibu, menunggu Bapak Ibu membangun komunikasi kembali dengannya, mengutamakan Dia, memprioritaskan Dia, menempatkan Dia di tempat yang paling utama dalam hidup kita. Karena Dia sumber hidup kita, karena Dia kita ada, karena Dia kita hidup, bahkan karena Dia kita bisa melayani. Kita ada semua karena Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan.
Engkau mengungkapkan hatimu pada kami. Engkau mengungkapkan kerinduanmu kepada kami. Engkau rindu untuk kami selalu berkomunikasi denganmu. Engkau rindu untuk kami selalu mengutamakan Engkau lebih dari segalanya dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami hari-hari ini mungkin sering tidak punya waktu untuk Tuhan, melupakan komitmen kami di hadapan-Mu. Tapi hari ini Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami bangun komitmen yang baru. Mulai hari ini Tuhan, Engkau yang terutama dan yang pertama, terpenting di dalam hidup kami. Karena Engkau adalah sumber hidup kami. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Dan segala yang kami miliki Tuhan, semua adalah anugerah-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau hati kami, hidup kami ada di tangan-Mu. Tuhan bentuk, Tuhan beri hati yang rela dibentuk Tuhan, yang rela diproses Tuhan. Sehingga kami akan melihat hasilnya luar biasa. Karena yang memproses kami Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba berdoa buat setiap sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun yang mereka gumulkan ya Tuhan, apapun yang mereka impikan, Engkau Bapa yang setia, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang hidup, Engkau sumber segala sesuatu dan sumber segala jawaban yang digumulkan ya Bapa. Engkau akan bekerja secara luar biasa dalam setiap sidang jemaat Tuhan. Engkau memberkati, memulihkan, bahkan biarlah Tuhan hatimu dan hati mereka sama-sama melekat. Sehingga setiap hari lepas hari kami boleh merasakan berkat yang luar biasa dari Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam hati hamba-Mu, bahkan dalam setiap kami yang mendengar pada sore hari ini. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dihiburkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat, kemuliaan, keagungan, kebesaran hamba-Mu kembalikan kepadamu. Karena hanya Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Di dalam nama Yesus yang diberkati sore hari ini kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.